Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Video kali ini saya akan membahas TWS terbaru Vivan Liberty X1. Sudah 1 minggu ya saya menggunakan TWS ini, dan di video ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan TWS ini, mulai dari bagaimana nih kualitas audionya, dan dengan harga di 300 ribuan apakah Vivan Liberty X1 layak untuk dibeli. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Bagian pertama yang saya suka dari TWS ini pada packaging ataupun kemasan produknya. Kemasan ini terasa mewah ya, mulai dari kartonnya ini tebal dan kokoh dengan memberikan magnet pada penutup. Saat dibuka, selain terdapat unitnya, kamu akan menemukan box lagi yang menempel. Di sini berisikan ada kabel charger, selembar garansi, dan panduan pengguna. Saat saya pegang pertama kali nih, seriusan, ini terasa seperti TWS mahal. Charging case yang dibawa tuh benar-benar padat dan solid banget untuk TWS 300 ribuan. Charging case-nya berbentuk lingkaran, terlihat elegan, mulai dari finishing glossy dengan aksen silvernya. Kesan mewah juga terlihat pada lampu yang mengelilingi port charging USB-C. Lampu akan menyala berwarna biru kedap-kedip seperti bernafas saat melakukan pengisian baterai. Engsel tutup case yang dibuat juga tidak membuat TWS ini terkesan murahan. Bisa saya bilang Vivan Liberty X1 menjadi TWS 300 ribuan dengan build quality terbaik yang pernah saya coba. Vivan Liberty X1 membawa buds dengan material dan build quality yang sama seperti case-nya. Model buds yang dibawa semi in-ear sehingga memberikan kenyamanan saat saya gunakan walau dalam waktu yang lama. Alasannya ini tidak membuat telinga saya terasa kedap, tapi mampu kok mengurangi kebisingan di sekitar. Desain buds bertangkai yang dibawa ini memberikan keuntungan, membuat posisi mic ini lebih dekat ke mulut. Ada 2 mikrofon pada tiap buds yang ditempatkan di sisi bawah dan atas pada tangkai. Mikrofon bawah berguna sebagai mikrofon untuk call, sementara bagian atas ini sebagai ENC mikrofon berguna untuk meredam kebisingan saat bertelepon. Urusan koneksi, TWS ini menggunakan Bluetooth 5.3 yang mampu memberikan koneksi terbilang cepat dan stabil. Untuk navigasinya, TWS ini sudah dilengkapi sensor tap. Saat melakukan tap itu ada suara kecil yang lembut. Ini sih hal yang bagus ya. Dan untuk navigasinya juga selalu diawali 2 kali tap. Jadi ketika kamu gunakan TWS ini dan nggak sengaja keklik, itu tidak mengganggu sama sekali ya. Atau nge-pause ataupun kayak next lagu, karena semuanya berawal dari 2. Misalkan seperti tap 2 kali itu untuk play ataupun pause lagu. Lalu ada juga untuk tap 3 kali ke lagu berikutnya untuk sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri kembali ke lagu sebelumnya. Sayangnya sih ya, untuk TWS ini tidak dilengkapi navigasi untuk menaikkan ataupun menurunkan volume. Mengenai perlindungan, Vivan Liberty X1 sudah dilengkapi IPX4 waterproof pada buds-nya. Jadi ini aman ya bila TWS ini tidak sengaja terkena cipratan air yang kecil ya, seperti kehujanan. Terkait game mode tidak tersedia pada TWS ini. Tapi nih ya, berkat dukungan dual channel pada buds sehingga ini mampu mensinkronisasikan suara video dengan memberikan low latency sebesar 38 millisecond. Low latency pada TWS ini lebih nyaman digunakan untuk menonton film. Kalau sangat diperhatikan dengan seksama sih akan terasa memang sedikit aja kurang sinkron ya. Tapi itu bukan kekurangan, saya masih bisa menikmati film yang saya tonton menggunakan TWS ini. Sementara bila digunakan dalam bermain game ini untuk namanya latensinya benar-benar terasa. Terganggu atau enggak sih, yaitu semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya yang main game hanya sekedar untuk hiburan atau fun saja ya, latensi yang dihasilkan sama sekali tidak terganggu kenyamanan saya saat bermain game, termasuk main game seperti Apex Legends. Mengenai daya tahan baterainya ini termasuk bisa diandalkan ya. Misalkan pada buds-nya ini mampu bertahan hingga 6 jam atau 33 jam penggunaan keseluruhan melalui pengisian charging case.
Sementara untuk mengisi baterai pada charging case hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Selain menggunakan kabel, TWS ini juga sudah dibekali wireless charging untuk mengisi baterai. Ini sebuah fitur yang mewah pada TWS murah 300 ribuan. Di bagian audio, Vivan Liberty X1 dibekali 13 mm dynamic driver. Sebelum saya menjelaskan mengenai kualitas audionya, di sini semua murni pendapat saya berdasarkan apa yang saya pahami, dan di sini juga saya akan menjelaskan dengan bahasa sederhana yang saya pahami, karena untuk istilah-istilah audio yang sedikit rumit itu jujur saya nggak paham. Nah, untuk mengenai kualitas audionya, Vivan Liberty X1 ini mengandalkan sisi bass ya. Walaupun begitu, dentuman-dentuman lagu ataupun audio yang dihasilkan bukan yang deep banget, atau bisa saya bilang sih kayak kurang nendang gitu ya, kurang nonjok, kurang nendang, apalah itu istilahnya. Tapi masih tetap nyaman kok, masih enak. Andaikan ini lebih nendang gitu, bisa saya bilang sih akan lebih bagus lagi ya. Nah, dengan kondisi seperti ini sih juga membuat saluran audionya ini bukan yang terdengar kayak terbuka banget ya. Seperti saya ngomong seperti ini seperti ini ya. Seperti kayak agak sedikit tertutup ya. Tapi yang saya suka, walaupun karakternya seperti itu, tidak membuat sisi mid ataupun vokalnya juga ikut mendem. Saya nggak tahu ya, ini vokalnya benar-benar enak loh. Bisa saya bilang sih masuk kategori clear ataupun terbilang jernih. Sementara untuk di sisi high-nya ini bukan yang dominan ya, sedikit ke belakang. Walaupun begitu, kualitas high di sisi high-nya ini masih tergolong bagus ataupun jernih ya, seperti kayak gencrengan gitar akustik ataupun suara simbal bass ini benar-benar enak. Dan untuk sisi high-nya juga ini tidak membuat ataupun tidak memberikan tusukan-tusukan ke telinga ya. Dan saya pindah ke sisi detailnya. Saya nggak tahu ya mau bilangnya bagaimana. Ini detailnya beneran enak banget, seriusan, asli. Saya suka untuk detail audio dari TWS ini. Alasannya begini, telinga saya itu masih mampu menangkap lebih jelas audio kecil dalam sebuah aransemen lagu yang kurang bisa saya temukan pada TWS di kelasnya yang baru-baru ini saya review. Begitu juga di sisi stereo, perbedaan power di kiri ataupun kanan dari aransemen musik tidak mengganggu, dan perpindahan dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya ini benar-benar terdengar rapi. Secara keseluruhan kualitas audio dari Vivan Liberty X1 ini bisa saya bilang terdengar kalem, bukan yang kenceng banget ya bikin sakit telinga, ataupun bukan yang pelan banget yang benar-benar nggak nyaman ya. Alasannya begini, ini TWS-nya bukan yang powerful banget ya seperti selera saya. Walaupun begitu saya masih nyaman menggunakan TWS ini karena audionya yang dihasilkan benar-benar kualitasnya terbilang bagus. Sekarang masuk kesimpulan, Vivan Liberty X1 merupakan TWS terbilang murah ataupun terjangkau, tapi membawa hal yang mewah seperti build quality-nya dan wireless charging. Nah, hal-hal yang mewah tersebut didukung lagi dengan daya tahan baterai yang lama, terus adanya perlindungan IPX4 waterproof, serta audionya terbilang bagus. Jadi berani saya katakan kalau Vivan Liberty X1 ini menjadi TWS yang layak kok untuk dibeli. Jika kamu berminat ingin membeli TWS ini, linknya saya sertakan pada kolom deskripsi. Itu saja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.